Sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia terjadi ketika pemerintah Indonesia mengambil keputusan drastis untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melancarkan operasi penumpasan yang cepat. Operasi penumpasan G30S, Gerakan 30 September, dan PKI dilaksanakan secara sigap dan terkoordinasi sejak 1 Oktober 1965. Sebelum surat keputusan Presiden secara resmi dikeluarkan. Lantas, apa dasar hukum penumpasan PKI dan bagaimana operasi itu dilaksanakan? Sebelum lanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Dasar hukum pembubaran PKI terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tahun 1966. TAP MPRS itu menyebutkan bahwa PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Larangan juga mencakup setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme, leninisme. Alasan dibalik pembubaran ini melibatkan pandangan bahwa paham komunis, marxisme, leninisme bertentangan dengan Pancasila. Meskipun keputusan ini secara formal diumumkan pada saat itu, proses pemberangusan PKI sebenarnya telah dimulai sejak 2 Oktober. Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno memanggil pimpinan Angkatan TNI ke Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, Soekarno menetapkan dirinya sebagai pimpinan Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban terkait peristiwa G30S 1965. Pengumuman pembentukan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Komkamtib oleh Soeharto dilakukan melalui RRI Pusat pada 3 Oktober 1965. Puncak dari penumpasan PKI terjadi ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno. Berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan dan melarang PKI termasuk seluruh bagian yang terkait dari tingkat daerah hingga nasional. Keputusan ini tertuang dalam keputusan Presiden Garing Pangti Abri, Mandataris MPR Garing PBR nomor 1/6/1996 tanggal 12 Maret 1966. Dengan demikian, pembubaran PKI secara resmi terjadi seiring dengan pengumumannya dan implementasi Super Semar pada Maret 1966. Operasi penumpasan PKI yang dianggap sebagai otak utama peristiwa G30S 1965 dilaksanakan secara cepat, bahkan sebelum dikeluarkannya surat keputusan Presiden Soekarno. Dipandang sebagai situasi darurat, Angkatan Darat segera mengambil tindakan kontrol mulai tanggal 1 Oktober 1965. Operasi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Pada tanggal tersebut, Soeharto mengumpulkan unsur-unsur Kostrad di Jakarta dalam rangka HUT ABRI, termasuk Yon 328 Kujang Siliwangi, Yon 2 Kavaleri, dan Yon 1 RPKAD.
Pada pukul 18.30 WIB, Soeharto memerintahkan resimen para komando Angkatan Darat RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kantor RRI Pusat dan gedung telekomunikasi. Dalam waktu singkat, RPKAD berhasil mengamankan kedua lokasi tersebut dan mendorong para aktor G30S mundur ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam pengempungan Halim Perdana, RPKAD dibantu oleh Batalion Para Kujang dari Divisi Siliwangi, Jawa Barat. Kondisi tersebut tidak berujung pada konflik senjata setelah Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965 memerintahkan para pemberontak menyerah. Operasi penumpasan G30S di ibu kota oleh pasukan RPKAD dianggap berjalan dengan relatif lancar. Selanjutnya, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Komkamtib yang dipimpin oleh Soeharto melaksanakan beberapa operasi penumpasan G30S. Berikut ini beberapa operasi penumpasan G30S yang dilancarkan di bawah komando Soeharto. 1. Operasi Merapi di Jawa Tengah. Operasi Merapi yang dilaksanakan oleh RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo mulai 1 Desember 1965 di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu langkah penting dalam menstabilkan situasi pasca G30S. Meskipun Pangdam 7 di Ponorogo telah merebut kembali Jawa Tengah dari anggota G30S pada 5 Oktober 1965, RPKAD turut berperan dalam membantu menjaga stabilitas daerah tersebut. Jawa Tengah memiliki kekuatan signifikan sebagai basis utama PKI yang terbukti dengan menjadi tempat pelarian DNID setelah kegagalan G30S. Operasi Merapi tidak hanya berfungsi sebagai upaya membantu Pangdam 7. Pangdam 7 di Ponorogo tetapi juga sebagai respon terhadap ancaman dari elemen-elemen PKI di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan operasi Merapi, RPKAD melakukan tindakan tegas dengan menembak mati beberapa tokoh kunci, antara lain Usman Mayor Sumadi, Mayor Erwin Sukirno, dan Kapten Soekarno. 2. Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur. Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur yang dipimpin oleh Moh Yasin dan Kolonel Vitarmin pada 1968 merupakan tindakan pemerintah untuk menumpas komite proyek Kompro yang diorganisir PKI. Operasi ini diinisiasi pada 3 Juli 1968 dengan target mencakup seluruh wilayah Jawa Timur atau Kodam 8 Brawijaya. Namun rencana operasi berubah dan fokusnya dialihkan secara khusus pada Blitar Selatan. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa Blitar Selatan menjadi pusat pemulihan PKI yang signifikan di seluruh Indonesia setelah peristiwa G30S. Pada tahap awal operasi wilayah Blitar Selatan ditutup total pada 5 Juni 1965, melibatkan 3 sektor yang mencakup campur darat di sebelah barat, tepi Sungai Brantas hingga Kali Pare di sebelah utara, dan Sumber Manjing hingga garis pantai Samudra Hindia di sebelah timur. Tahap pertama operasi melibatkan penjagaan untuk mengevakuasi pusat konsentrasi dan kekuatan musuh, tanggapan masyarakat, dan kondisi medan. Tahap berikutnya yakni tahap penghancuran terhadap setelah evaluasi tahap penjagaan dan konsepsi operasi oleh staf Satgas Trisula. Tahap terakhir adalah konsolidasi rehabilitasi, di mana fokusnya adalah membangun kembali kewibawaan pemerintah dan menstabilkan situasi di daerah tersebut melibatkan partisipasi masyarakat. 3 operasi kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Operasi Kikis G30S diterapkan untuk menindak PKI yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat. Dilaksanakan di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk pegunungan Lawu dan Kendeng. Operasi Kikis dijelaskan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 4 1984 karya Nugroho Noto Susanto dan Maryati Junet Pusponegoro. Operasi ini berhasil menghancurkan beberapa kompro dan menangkap 200 kader PKI. Selain di perbatasan Jateng-Jatim, pelaksanaan operasi Kikis juga mencakup Purwodadi. Pada awalnya, terungkap bahwa PKI gelap mendirikan Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat (STPR) di Purwodadi, lalu memindahkan kegiatan pendidikan ke Merapi Merbabu Komplek (MMC). Keberhasilan operasi Kikis juga tercermin dalam penangkapan Supono Marsudijoyo yang menjabat sebagai orang nomor 2 di Biro Khusus PKI. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai operasi penumpasan G30S PKI. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.